Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Pada hari ini Pak Dandi akan mencoba membantu Anda dalam proses pembuatan dari pekerjaan gambar atau CNC, di mana Anda diminta untuk membuat mur, ya, murnya. Nah, pada hari ini Pak Dandi akan mencoba membantu untuk pemahaman supaya Anda lebih paham lagi. Pertama, mungkin Anda harus buka inventor ini terlebih dahulu, buka, kemudian new, ya, new, kemudian ini yang metric dan part IPT, create, kemudian klik create ini ya, jangan lupa, saya ulangi, klik ini dulu, standar IPT, kemudian create. Nah, kemudian tunggu saja sejenak, Anda akan bisa membuka atau menunggu layar utama dari mesin dari inventor ini. Kemudian setelah itu Anda diminta untuk membuat mur, masih ingat ya mur, dimana dengan ketebalannya adalah ketinggiannya adalah 15 dan diameternya adalah 24. Oke, caranya adalah klik kanan ya dari mouse, jangan klik kiri. Kanan itu berarti di jari tengah. Kemudian new sketch. Nah, usahakan Anda menggambar pada yang bagian XY ini ya, XY. Jangan ini dan jangan ini, tapi yang ini. Klik yang ini saja, klik kiri. Klik. Nah, udah. Kalau sudah, silahkan Anda diminta untuk membuat bagian pertama yang Anda buat. Mungkin pertama adalah lingkarannya terlebih dahulu. Lingkaran, oke, dengan diameternya adalah 24 mm. Oke, enter. Nah, kemudian kalau sudah finish, jangan lupa finish. Oke. Nah, kemudian Anda extrude. Jadi extrude itu setelah finish. Berapa ketebalannya? Nah, kalau digambar ketebalannya adalah 15 mm. Oke, Anda enter saja atau oke. Oke. Nah, setelah itu, setelah Anda membuat ini, setelah Anda membuat lingkaran ini, Anda diminta untuk mencempernya terlebih dahulu, ya, chamfer. Di chamfer bagian tepi sini, Anda gunakan menu ini di finish dulu, sorry. Setelah finish, Anda gunakan menu chamfer, ya, chamfer. Berapa chamfernya? Di situ tertera 1,5. Oke. Nah, chamfer 1,5 sudah. Oke. Nah, kemudian setelah chamfer selesai, maka kita lanjutkan. Setelah chamfer selesai, Anda diminta untuk membuat segi 6 pada sisi yang ini. Caranya adalah dengan cara klik kanan, new sketch. Oke, sudah. Anda diminta untuk membuat polygon, di mana dia di bagian rectangle ini, kemudian klik polygon ini, pusatkan di bagian tengahnya, terus kemudian sentuh pada bagian ujung yang permukaan yang paling luar. Oke, sudah, klik done. Oke. Kemudian finish, jangan lupa, karena akan kita extrude, kita hilangkan bagian sininya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tugas Anda adalah mengekstrud. Ekstrud itu kalau sudah finish, Anda klik extrude saja, ya, mana pilih permukaannya, 1, oke, 2, 3, 4. Kita tempatkan mana yang mirip, karena ini yang mirip adalah ini ya, 5. Coba ini kita cari yang bisa 6. Oke, kita butuhnya adalah extrude memotong ke bawah atau ke belakang, maka kita ganti arahnya, directionnya, arahnya ke sana. Oke, dengan jarak 10 mm sudah. Kemudian kita klik OK. Dah, klik OK. Nah, lalu tugas berikutnya adalah melubangi ini. Melihat lubangnya, Anda harus melubangi di bagian tengah. Caranya seperti tadi, klik di sisi yang ingin Anda buat, di mana? Sini, berarti klik kanan, new sketch. Oke, kemudian buat lingkarannya. Di sini lingkaran yang Anda minta adalah 10,5. Ya, karena ini adalah M12 kali 1,5. Oke. Udah 10,5. Finish.
Oke, sudah itu Anda langsung saja bisa extrude bagian sini. Ya, extrude-nya pilihnya yang ini karena ke sana. Lah, berapa jaraknya? Anda bisa memasukkan 15 boleh, atau lebih tepatnya Anda ini truck all. Ini adalah truck all, itu berarti bolongin semua. Truck all. Nah, sudah, ini sudah sampai mentok. Kita oke saja. Oke, sudah, kita lihat hasilnya. Sudah jadi. Oke. Kalau sudah, kamu simpan file save as. File, saya ulangi, file, klik, terus save as ya. Dimana kamu akan menyimpan? Ya, saya lebih suka cari di D. Oke, kemudian di sini klik kanan ya. Saya ulangi, yang bagian yang kosong mau dimanapun terserah, yang kosong. Yang penting nanti akan muncul ini. New folder. Saya ulangi, klik kanan, new folder. Udah, klik kiri. Nah, ini saya ganti nama kamu. Kalau nama saya berarti Pak Dandi. Udah. Terus bebas dulu ya. Terus kamu klik bebas dulu aja ya. Satu, jalan-jalan mouse kamu diklik-klik bebas. Kemudian klik di nama yang sudah kamu buat. Terus di 2 kali ya, 2 kali. Nah, dua kali itu berarti di open, maksud saya ulangi, berarti klik gitu ya, 2 kali, klik kiri. Nah, 2 kali, maka disimpan namanya di sini, di foldernya, berarti di lemarinya saya gitu ya. Namanya adalah Moore Inventor. Saya save, klik. Sudah selesai, saya tinggal close saja. Oke, close ya. Sudah. Kemudian tugas saya selanjutnya adalah buka Mastercam. Buka Mastercam. Oke, sambil tunggu Mastercam-nya buka. Oke, setelah Anda buka Mastercam, Anda diminta untuk memindahkan file Mastercam-nya ke sini. Dengan cara bagaimana? Coba perhatikan. Oke, klik file, open, dimana open, kemudian komputer, browse. Ya, saya ulangi, file, open, komputer. Di sini ada browse, ini browse. Oke, kemudian cari tadi di mana? D ya, D. Kemudian tadi saya ganti di Pak Dandi. Kemudian ini perlu kamu perhatikan, biasanya itu nggak kelihatan filenya, maka tugas Anda adalah memindahnya ini menjadi all file. Klik all file, maka akan muncul Moore Inventor. Ini bisa di open. Oke, kemudian dibuat isometrik ke kanan ya, isometrik ya, untuk melihatnya isometrik. Kemudian Anda diminta untuk memindah ini ke bawah ya. Ini kan masih di atas garis sumbu, Anda diminta untuk memindahkannya ke arah bawah. Dengan cara seperti apa? Oke, kita lanjutkan. Setelah Anda memindah dari Inventor ke Mastercam, maka pasti bentuknya seperti ini, di mana Moore-nya berada di atas sumbu pusat ini. Nah, tugas Anda itu supaya memindahkan Moore ini pada bagian bawah dengan cara memakai menu transform, kemudian translate ini, translate ya, translate, klik ini. Nah, ini diminta untuk memilih ini dulu, klik di bebas ujung sini ya, klik kiri, tahan, seret, lepas, klik. Nah, maka akan berubah menjadi kuning. And selection saja, and selection. Kemudian Anda diminta untuk memindah, berarti move ya, kemudian setnya menjadi berubah menjadi min 15 ya, 15, maka tinggal oke saja. Oke, kenapa ada 2 ya, saya ulangi, translate, block, move ininya
ganti min and ya Pak, and selection min 15, oke, terus centang, dah jadi ya. Oke, kalau sudah Anda diminta untuk ini dibuat digambar atau gambar garis-garis dari sini ya, lingkaran-lingkaran ini kita gambar. Oke, tampak atas saja top, kemudian Anda diminta untuk membuat garis dengan cara wireframe circle ya, circle, klik pusatnya di mana, taruh di sini, 1, tambah lagi, saya tambah lagi 2 bagian sini, sorry ini berarti sini ya. Nah ini belum saya oke, berarti ini 21 saya centang, maka dia akan ke tepi ini. Kemudian bagian sini ini saya buat jauh saja, saya ganti menjadi 24, centang centang, dia akan menepi di sini. Nah kemudian Anda diminta untuk membuat garis ini ya, garis dari tepi ini. Saya scroll, tahan, seret bagian tengah ya, yang seperti roda, kamu tahan, kamu tekan, kemudian kamu putar-putar, maka dia akan mengikutinya. Nah tugas saya adalah membuat garis ini, garis-garis, ikuti saja. Oke, ujung sini tarik, ujung sini tambah, ujung sini ke ujung sini, tambah lagi, saya scroll ulang, ujung sini ke ujung sini. Oke, nah, masih ada ujung sini ya, saya tambah lagi yang biru supaya menambah ujung sini ke ujung sini, tambah lagi yang sana, saya balik, saya jauhkan ujung sini ke ujung sini. Oke, saya tambahkan lagi ujung sini, saya gabungkan dengan ujung sini, saya tambahkan lagi. Oke, sudah ada, berarti sudah komplit, saya finish hijau ini. Dah. Tampak top. Dah. Kemudian tugas saya adalah membuat garis bantu kotak di sini lagi ya. Garis bantu kotak di sini pakai rectangle sebesar benda kerja saya ya. Jangan lupa anchor to center. Anchor to center itu berarti tempatkan di tengah-tengah. Kemudian nah seperti ini. Saya ketik bebas dulu aja. Ya, kemudian saya ambil X-nya karena benda kerja saya X-nya 25 mili, kemudian Y-nya juga 25 mili. Oh sorry, bukan 25, benda kerja saya itu 28, sininya adalah 28, berarti lebih lebar ya dari benda kerjanya, dan berarti sudah. Jadi saya centang hijau aja, saya isometrik. Nah, artinya ini adalah garis bantu dari benda kerja saya. Oke, kalau sudah ini sudah jadi, tinggal kita milih mesin. Pada bagian mesin ini jangan lupa klik mesin, kemudian mill. Nah, saya pilih ini karena mesin saya ini. Saya pilih ini, coba saya klik, nah, maka akan harusnya muncul di sini. Ada menu saya, tapi kalau enggak muncul berarti kamu tinggal klik view ini, cari di view. Nah toolpadnya kita aktifkan, nah, maka akan muncul bagian kerja kita di sini. Nah tugas Anda setelah Anda menggambar dan membuat garis bantu, maka tugas Anda adalah membuat benda kerja maya di sini, dimana pada bagian stock setup. Oke, stock setup saya ingin saya ulangi ya, stock setup, kemudian bounding box, klik aja. Nah maka Anda diminta untuk memilih semua, mana yang benda kerja kamu mana ya, blok saja, klik. Oke, and selection, jangan lupa. Nah benda kerja saya adalah ini, langsung dia terbaca 28, 15, tapi Z nya bukan 15, tapi Z nya adalah 29 mili, bukan 25 mm. Nah ini adalah benda kerja saya centang oke saja ya. Oke, saya buat oke dulu aja. Oke, centang ini ya, saya tampak depan, front, klik front. Nah
Rupanya ini bentuknya seperti ini, tidak sesuai dengan harapan. Saya minta ini itu programnya itu facingnya 2 mili di atas, ini 2. Berarti saya harus merubah pada bagian Z-nya, ganti angka 2 supaya apa? Supaya benda kerja ini berada 2 mili di atas benda kerja murnya yang nanti akan kita jadikan. Stock setup saya ganti ini menjadi 2 ya, karena besok itu 2 facingnya 2 mili. Oke, saya centang. Nah, maka ini adalah 2 mili. Nah, ini bisa kita pegang dengan ragung. Kemudian ini kita facing pertama. Oke, saya buat isometrik, berhasil untuk membuat pertama. Nah, lalu langkah pertama adalah kita membuat toolpad. Toolpad facing ya, face. Nah, oke, facing. Saya ulangi ya. Toolpad face. Kemudian klik chain ini. Chain ya. Nah, pilih mana bagian tepi dari benda kerja kamu. Ini karena tadi sudah saya buat, sudah ada. Klik ini, kemudian centang. Nah, sekarang kita tinggal ke bagian parameter. Oke. Kita lanjutkan. Pada bagian parameter ini Anda diminta untuk memasukkan pisau ya. Pisaunya saya buat, pisaunya adalah 5 mm ya. Select library, pisaunya adalah flat end M5 ini. Flat end M5, oke, centang. Sudahlah terpilih pisaunya, kemudian saya memasukkan angka ini. Kalau kamu lihat di modul di sini sudah ada angka-angkanya, Anda tinggal mengeklik saja berapa tampilan dari feed rate, plung rate dan macam-macamnya. Anda bisa lihat di modul. Dimana feed rate-nya saya buat di sini adalah 400. Di sini plung rate-nya itu saya buat 200. Di sini spindle speed-nya saya buat menjadi 1000. Oke, sudah. Bagian tool sudah, tinggal saya akan masuk ke bagian cut parameter ya. Cut parameter, jangan lupa ini adalah zigzag. Oke, zigzag ini adalah 0. Ini tidak kita sisakan. Stock lift-nya berarti kita langsung 0 saja. Depth cut-nya kalau Anda lihat modul di sini akan tertera tulis pemakaiannya adalah 1 mm. Finish cut-nya itu adalah 1 juga. 1. Finish step-nya adalah 0,1. Ya, kalau Anda lihat di modul seperti itu. Kemudian saya klik keep tool down. Kemudian linking parameter, jangan lupa ini linking parameter ya, klik. Kemudian Anda klik absolute semua. Absolute semua. Oke. Nah, kedalaman ini tinggal Anda adalah memodifikasi ini. Kedalaman yang dituju berapa? Kedalaman yang dituju adalah 0 ya. Puncaknya adalah 2, artinya kita akan menghilangkan 2 mili dari titik puncak dari benda kerja tadi. 2, kemudian ini saya buat tambahkan 3 menjadi 5, ini tambahkan 3 menjadi 8. Ya, Anda bisa mengikuti ini. Kemudian plan-nya saya buat top semua, sudah top berarti selesai sudah, tinggal centang. Oke. Ini adalah toolpad dari facing. Saya cek, ingin konfirmasi bagian depan apakah betul. Oke, ini sudah betul 2 mili. Oke, sudah. Kemudian saya akan membuat segi 6-nya ini kita akan coba kita hilangkan segi 6-nya. Ya, segi 6-nya ini akan kita buat. Tapi untuk membuat ini saya ingin karena sedikit mengganggu, biru-biru ini akan saya hilangkan ya. Dengan cara apa? Dengan cara klik ini, Mas. Mbak, gambar seperti air ini, klik aja di sini. Akan hilang ya. Jadi akan terhidden, tapi nggak masalah. Nah, kita lanjut ke yang kedua adalah area mill ya, area mill. Klik ini area mill. Oke, area mill berarti kita pilih mana yang akan Anda pilih. Oke, kalau Anda lihat di modul, Anda bisa melihat bahwa Anda diminta untuk membuat 2 sisi ini ya. Yang pertama ini adalah ini dulu, machining region. Machining region itu Anda diminta untuk memilih chaining ya pada bagian luar.
pada bagian luar ini ya. Oke, centang. Machining region itu adalah area mana ya, yang akan dihilangkan semaksimal mana ini. Satu, kemudian jangan lupa ini adalah from outside, kemudian at avoid region itu adalah yang dalam. Nah, dia nggak boleh batas, berarti dia bekerja dari titik ini sampai dalamnya kan sini, karena kita buat segi 6 mana. Nah, kita chain yang sini. Oke, kan ini sudah segi 6 centang. Oke, sudah, kita centang ini saja. Kalau sudah Anda memilih ini satu ya, from outside, kemudian centang saja. Oke, nah, akan kembali seperti tadi. Toolnya jangan lupa flat and 5. Oke, sudah. Kemudian di bagian sininya tadi 400 ya, kemudian di sininya adalah 200, plung rate-nya 200, kemudian spindle speed-nya 1000. Oke, kemudian stoknya tidak, cut parameternya ini 0 saja ya, dibuat 0. Oke, 0, kemudian kalau sudah di 0 kemudian dibuat ini 50%, jangan lupa ganti 50% ya. Kemudian depth cut-nya aktifkan tadi ya, 1, finish cut-nya 1, kemudian ini adalah 0,1. Oke, kemudian ini nggak perlu, tinggal kita ke linking parameter, jangan lupa dibuat absolute semua ya, absolute semua. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, kedalaman yang dituju adalah min 10 ya, ingat min 10 karena dia ke bawah. Ini adalah puncaknya 0, ini adalah 3, ini adalah 6. Oke, nggak masalah. Oke, min 10, ini 0, 3, karena ini kedalamannya yang dituju adalah min 10. Nanti akan paham Anda. Kemudian ini plannya top semua centang hijau. Oke, sudah jadi. Oke, tampak atas top. Oke, sudah ya. Ini sudah jadi pembentuk segi 6 seperti ini ya. Nah, yang dimaksud dengan min 10 tadi adalah ini. Kalau nolnya di sini karena ke bawah, maka dia bekerja hanya min 10 saja. Jadi yang ini masih belum dikerjakan, yang ini masih belum dikerjakan. Nah, akhirnya saya akan membuat yang bagian bawah ini ya. Karena mengganggu akan saya matikan dulu. Oke, jadi saya ingin mengerjakan ini sama caranya area mill. Oke, klik machining region, areanya mana yang ingin dikerjakan ini. Oke, centang from outside betul, kemudian ini avoid regionnya, dia nggak boleh mengenai apa. Nah, di sini kan Anda sudah buat nih, ini adalah areanya, jadi nggak boleh kena area ini. Klik aja ini, klik. Tadi kan segi 6, sekarang yang ini. Klik. Nah, sudah centang. Nah, sudah. Kalau sudah, toolnya kamu pilih sudah 400, ini sudah sesuai 400, 200, 1000. Sudah sesuai ya. Flat pisaunya juga sudah. Cut parameter sekarang ini 0. Ini sudah 50%. Depth cut-nya sudah 1, 0,1. Kemudian linking parameternya sekarang yang dirubah. Ini absolute semua sudah. Lah, kedalaman yang dituju adalah min 15 ya, min 15 karena sampai bawah. Puncaknya bukan 0 lagi, tapi puncaknya itu adalah min 10. Min 10. Kenapa min 10? Karena 10 ke atas kan sudah dimakan. Nah, sekarang yang min 10. Nah, ininya berapa? Ininya tetap aja feed plane-nya 3, ininya 6. Tetap aja ya. Gitu ya, saya ulangi. Kedalaman yang dituju adalah min 15, kemudian ini adalah min 10, kemudian top positionnya min 10, feed plane-nya 3, ini 6, sudah. Plane-nya kita buat top semua, sudah. Oke, kita coba cek. Nah, selesai sudah. Nah, ini dia hanya bekerja pada bagian bawah. Jadi kalau kamu ingin mengerjakannya, jadi pertama dia akan menghilangkan segi 6-nya dulu, kemudian dia akan menghilangkan yang segi yang bawah ini, yang segi yang lingkaran ya, karena yang atas sudah dihilangkan sama ini. Oke, kita coba simulasi. Saya simpan dulu file save as ya, supaya tidak hilang. Dimana browse, nah di ini ya, saya ganti
namanya Moore Master Cam Save. Oke, Moore Master Cam Save sudah. Oke, coba saya mau simulasi dulu semuanya ya, dari 1 2 saya kontrol ini ya, klik 1 kontrol, tahan kontrolnya, kemudian pilih mana foldenya, nah, terus dipencet ini. Oke, sudah, ditunggu sampai angka 100, jangan lupa ini ditunggu sampai 100. Kalau sudah 100 coba Anda play saja. Oke, ini phasing akan berjalan, kemudian dia akan mengerjakan segi 6-nya mulai dari ujung-ujungnya. Ini adalah program kedua ya, area mil program kedua, dia membentuk segi 6. Oke, kemudian setelah segi 6 terbentuk, tadi seperti perencanaan kita, dia akan membentuk lingkaran di bawahnya. Oke, membentuk lingkaran di bawahnya. Saya percepat. Oke, terus. Nah, dia masuk program ketiga, membuat lingkaran ya. Nah, saya buat tampak depan ya, front. Nah, ini dia akan membuat lingkarannya. Ini isometrisnya, klik kanan. Oke, ini programnya sudah selesai untuk 3 program. Kita close. Oke, ini saya matikan dulu gambar sungainya. Saya escape dulu, saya pilih ya, yang mana ini kan ada biru-biru 1 2 3, saya pilih yang ketiga ini aja dulu. Yang ketiga, nah, saya matikan. Oke, saya matikan. Nah, program keempat adalah program ini, membuat lingkaran ini ya, sampai ngebur sampai bawah. Saya akan gunakan program namanya program Pocket. Nah, ini Pocket, klik Pocket. Nah, seperti biasa, klik mana yang akan dilingkari. Ini sudah saya centang. Oke, kemudian toolnya tadi ya, ini sudah 5, flat ini 5, ini adalah tadi 400, kemudian ini adalah 200, dan ini adalah 1000. Oke, kemudian kalau sudah cut parameternya, ini 0, ini 0. Oke, sudah 00 ya, jadi tidak menyisakan kita. Kemudian roggingnya saya lebih suka yang ini, true spiral ya, klik aja true spiral. Terus entry motionnya tidak. Oke, dekatnya tetap ya, dekat. Ini 1, ini 1, kemudian ini adalah 0,1 mm. Oke, kemudian linking parameter ini kita buat absolut semua dulu ya, absolut. Nah, berapa kedalaman itu? Jelas min 15 karena sampai pol min 15. Ininya puncaknya adalah 0, ini adalah 3, ini adalah 6 ya. Nah, yang penting adalah dua ini min 15, ini 0, ini di atasnya 0, 3, dan ini adalah 6. Kalau Anda ingat pasti paham. Oke, kemudian plane-nya kita buat top semua dan centang hijau. Nah, udah jadi nih, udah jadi ya, kita lihat. Nah, dia sampai mentok sana, udah jadi. Oke, program 4 sudah selesai. Sekarang kita tinggal program yang kelima, yang baru. Ini adalah program kelima. Anda diminta untuk membuat chamfer di bagian ujung sini, chamfernya. Nah, caranya seperti apa? Untuk membuat chamfer, sebentar dulu. Baik, kita lanjutkan. Setelah Anda membuat pocket ini, ya sebaiknya Anda akan hilangkan saja. Kan ada centang biru ini, coba lihat Anda di kursor saya, centang 2. Nah, karena saya pilih pocket itu bagian 4, saya centang 4 dan saya matikan. Oke, saya matikan, saya hilangkan. Oke, untuk membuat chamfer ini sekarang adalah yang terakhir, membuat chamfer ini. Chamfer ini akan kita buat programnya dengan cara apa? Pertama, Anda mungkin membuat line terlebih dahulu di bagian sini. Ikuti saja langkah saya dari pusat sampai ujung sini supaya dia segaris lurus dengan garis titik pusat sumbu ini. Menjauh, klik aja bebas. Oke, kemudian centang aja. Nah, saya ingin menempelkan garis ini ke bagian sisi permukaan ini.
saya tempelkan. Ini kan kalau saya lihat kan lurus ini ya, lurus, tapi saya ingin menempelkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara saya memakai ini, memakai wireframe project ya. Pilih mana? Pilih dulu, klik garisnya, klik, kemudian end selection. Nah, akan berubah. Karena saya ingin memindahkan, maka saya move ya, jangan lupa move, klik, kemudian dipindahkan kemana? Dasarnya adalah surface. Dasarnya adalah surface. Saya klik surface ini, maka ini saya mau dipindahkan kemana? Nah, saya pilih surface-nya ini, kan ini kan kelihatan. Saya akan pilih yang ini. Klik. Nah, maka saya end selection, selesai. Nah, ikuti aja. Nah, maka garis tadi akan berpindah ke bagian samping ini. Nah, ini adalah yang akan kita cari. Saya harus membuat garis bantunya terlebih dahulu sebelum saya membuat program yang akan saya buat. Nah, saya centang hijau, selesai. Oke, kalau sudah selesai, Anda diminta untuk membuat toolpad yang kelima ya. Yang toolpad yang kelima yaitu toolpad kemudian swipe 2D ini, swipe. Kata swipe seperti biasa, mana yang Anda pilih? Perhatikan, ini nanti kita akan memilih 3 garis. Klik dulu ini ya. Klik dulu garisnya. Ini kan ada define the cross contour. Nah, maka ini yang menyilang mana? Ini. Kita garis ini. Oke, kemudian dia akan tambah. Select next brand. Mana garisnya, mana lagi yang akan dibuat? Saya klik tambah ini, biru ini ya. Nah, tambah. Mana? Long contour atau yang panjang mana? Yang menyilang panjang. Nah, ini saya pilih garis yang melingkar ini. Nah, sudah terpilih garis, 2 garis ini. Tadi tambah, kemudian ini. Jadilah 2 seperti ini. Kemudian swipe chaining complete. Selesai. Nah, dia minta chaining selesai, centang. Nah, tapi dia minta enter the instruction point of the cross and along contour. Jadi Anda diminta untuk mengeklik ya, mengeklik bagian yang menyilang antara yang menyilang dengan yang along contour. Berarti titiknya di sini. Anda diminta untuk ngeklik saja di sini. Nah, saya zoom ya, saya zoom supaya nggak terlalu nggak salah. Nah, ini adalah titiknya. Saya klik aja di sini. Klik. Nah, sudah. Dia akan muncul icon seperti ini ya. Diulang, coba diperhatikan, kalau Anda lupa bisa diulang-ulang, diikuti. Toolnya sudah. Ini tadi saya buat, ini adalah 400, ini adalah 200, kemudian di sininya adalah 1000. Oke, 1000. Oke, kemudian kalau sudah, klik ini swap 2D parameter. Ininya cross cut distance-nya 0,05. Ya, jangan lupa kamu ganti 0,05, saya centang. Dah, saya zoom, saya skip, sorry, saya zoom. Nah, sudah jadi ini. Ini adalah bagian dari sisi dari chamfernya, program chamfernya. Oke, sudah. Oke, programnya sudah selesai. Setelah ini tinggal kita narik saja. Narik program ya, narik program. Nanti coba diperhatikan programnya seperti apa, kita nariknya seperti apa. Nah, kita sudah jadi 5 program. Oke, kita save file, save biar nggak hilang, file save. Oke, baik, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Adalah Anda diminta untuk menarik program ya, dari kelima ini kita narik menjadi sebuah G-code. Oke, caranya adalah dengan cara centang pada bagian yang Anda inginkan. Misal contoh saya adalah pertama adalah facing, maka tugas Anda adalah klik G1 ini, kemudian centang hijau. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Anda akan menarik semuanya? Jawabannya adalah tidak, karena kita akan satu persatu. Maka no, maka cari di mana D ya, D terus tadi saya, ini contoh punya saya Pak Dandi. Nah, klik ini satu aja, satu diganti nomor 1 ya. Klik bagian ini ganti nomor 1, atau saya sebut ini facing, itu aja. Saya save, maka akan muncul sebuah program tambahan seperti ini, Mastercam Code Export. Dia akan mentransfer di mana dari garis biru-biru tadi menjadi sebuah G-code. Nah, tugas kita adalah mendelete atau menghapus program-program yang tidak bisa dibaca oleh mesin kita. Ditunggu sejenak. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini. Nah, kita hapus
bagian yang harusnya kita hapus ya. Ikuti saja langkahnya. Oke, ini 100 tetap kita hidupkan, kemudian ini menjadi 100 kita hidupkan ya. Atau kalau Anda lupa mungkin Anda bisa jiplak pada punyanya teman lain ya. Kamu cari filenya punya teman kamu siapa. Nah ini ya, berarti kalau dilihat ini kan 100 langsung 112. Oke, kemudian kita buka aja, terus 116 118 berarti 116 118 ini hilang. Oke, kita delete, terus 116 118 sudah. Ini persis ya bagian depan ya, 100 112 116. Nah kemudian pada bagian bawah Anda juga untuk, kalau ini prinsipnya hafalan, Anda dimana mendelete seperti tadi ya, dihafalkan ya. Bagian bawah ini persennya kita hilangkan. Oke, kemudian ini kita ganti, ini tetap M30 tetap ada ya karena program yang berguna untuk mematikan. Kemudian kita ganti ini menjadi G00 ya. G00 kita menjauhkan program G0, X nya X100 saja, X100 ya, Z nya sekian. Kemudian ini kita delete. Oke, kita delete. Oke, M5 G00 M30. Kalau pada bagian bawah kita lihatnya 3 ini aja, M5 G00. Nah, patokannya M5 G00 M30. Kita coba lihat punya teman kamu yang lain, apakah sama dengan programnya. Oke, M5 G00 M30 sudah. Jangan lupa ya, ini tadi kita ganti X100 ya. Oke, sudah, kita save. Nah kalau sudah, kita ulangi lagi tadi, kita buka master RAM-nya, kita centangnya kita rubah ke nomor 2 tadi ya, kita ulangi G1 centang ya. Apakah akan post? No, kita hanya buat nomor 2 saja. Oke, 2 area mil ya, atau segi 6 tadi yang nomor 2 kalau kamu masih ingat. Oke, dia akan membuka sama, akan seperti tadi ya. Tugas kita adalah delete bagian-bagian yang kira-kira perlu. Nah ini sudah ada nih di sini rupanya, ini kan programnya di sini. Nah kita delete tadi, kalau kamu ingat itu kan oke 100 langsung ke 12 ya. Oke, kita lihat, coba kita cek bagian atas apakah benar. 12 betul, 12. Terus 14 nya hilang, kita cek lagi 16 dan 18 ya. Oke, 14 nya hilang. Oke, bagian bawahnya kita tarik aja ke bagian bawah, ini hilang persennya. Kemudian ini kita ganti 100, kita backspace, kita ganti 100. Oke, kemudian ini kita hilangkan. Dah, kita klik save. Dah, jadilah program kedua. Oke, kemudian Anda diminta untuk narik yang ketiga juga. Semuanya ditarik ya dengan cara yang sama. Saya contohkan satu kali lagi. Klik centang birunya, ketik G1 nya, terus centang hijau no. No, dia akan muncul, berarti ini 3, berarti 3 area mil lingkaran. Save. Maka akan membuka. Coba kita lihat di sini apakah sudah oke. Sudah ada 3 area mil lingkaran. Masih ingat ya, 100 ini delete, terus jadi angka 12. Oke, kita delete. Oke, 14 nya hilang, 14 nya hilang. Oke, apakah benar 100 112 16 100 112 16 18. Oke, sudah benar. Sekarang tinggal yang bagian bawah ya, ini persennya kita hilang, ini kita ganti 100 ya. G00 sorry, G00 salah ya tadi ya, G00 X nya X100. X nya X100, ininya kita hilangkan. Oke, sudah save. Tadi yang 2 kayaknya salah ya. Iya, ini salah, G00 ya, X nya X100 100. Ini yang kedua, kita save ulang aja nggak apa-apa. Oke, mungkin seperti itu ya. Tugas Anda dalam ini adalah sampai ini di hari menggambar, Anda diminta untuk menarik sebuah program. Jadi
outputnya itu kalau kita lihat D, nanti penguji akan melihat bahwa sudah ada 5 ini ya. Berarti ini ada 5, ini ada 1, ini ada 1. Berarti total file 1 2 3 4 5 6 7, nanti ada 7 file. Ingat, ada 7 file yang bisa Anda gunakan, yang nanti akan penguji menilai bahwa ini benda jadinya adalah ini file-filenya. Oke, mungkin itu saja. Silahkan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.